Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ruda TPM. Pagi ini Ruda TPM berada di kampung halaman, teman-teman. Berada di Kuningan. Tepatnya berada di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Merupakan hari ke-30 Ramadan, hari Jumat, tanggal 21 April 2023. Mungkin sebagian sudah merayakan Hari Idul Fitri, namun seperti biasanya perbedaan tidak menjadi permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Idul Fitri sesuai dengan keputusan pemerintah tanggal 21 April kemarin adalah 22 April hari Sabtu. Jadi hari ini merupakan hari puasa terakhir bulan Ramadan, hari ke-30 di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ini saya berada di depan lapangan bola, teman-teman. Yang kondisinya sedang dalam renovasi sepertinya, teman-teman. Terutama di drainase. Dulu di dekat drainase ini ada semacam tribun kecil, namun sekarang sudah dibongkar. Dan entah seperti apa lagi konsepnya, karena memang setahu saya lapangan bola ini merupakan lapangan bola utama di Kecamatan Subang, namun kondisinya tidak terlalu bagus ya, teman-teman. Jadi banyak air yang terdapat di bawah lapangan bola, sehingga suatu ketika hujan itu banyak sekali genangan, walaupun sudah dibuat drainase di tengah lapangan yang menyilang, teman-teman, dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Namun tetap saja masih becek-becek kalau terjadi hujan dan permukaan lapangan tidak rata, teman-teman. Ini saya kurang tahu persis untuk diapakan lagi, teman-teman, karena tribunnya juga sudah dihancurkan. Semua sekarang fokus ke drainase dan lapangan utama. Di kejauhan ada Tugu MBKD, Markas Besar Komando Jawa. Jadi Desa Subang merupakan desa yang bersejarah pada saat perjuangan kemerdekaan antara tahun 45 sampai tahun 50 ya. Pada saat agresi militer Belanda kedua pasca kemerdekaan. Jadi waktu itu terdapat pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, pada saat itulah Desa Subang berada dalam percaturan terutama hijrah antara dari Yogyakarta ke Jawa Barat, yaitu Tentara Siliwangi ya, teman-teman. Dan Desa Subang berada di perlintasan jalur hijrah tersebut. Demikian informasi awal. Kita coba telusuri lagi bagian-bagian lain yang berada di Desa Subang pada hari ke-30 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, ini kantor urusan agama. Di depan ada pesantren Al-Istiqomah, teman-teman, yang menjadi tempat para santri menimba ilmu di sekitar Desa Subang. Nah, ini dari sisi lain lapangan bola Desa Subang, teman-teman. Di kejauhan ada Bukit Cimanggu ya, teman-teman, Pasiran Manggu. Kemudian ada di sebelah kirinya yang di depan persis saya adalah Gunung Muyung. Sebutan-sebutan dari waktu kecil, teman-teman ya. Ada sebelah kiri ada Bukit Cibekong, yang di belakang MTSN Subang Kuningan. Dulunya adalah merupakan sawah bengkok, teman-teman, yang dijadikan sekolah MTS sawah bengkok atau sawah desa ya. Nah, di sebelah kiri ada SDN Subang 3 dan Kuartir Ranting Subang Kuningan, teman-teman. Ini merupakan sekolah masa kecil saya di SDN 3 Subang. Dulu merupakan SD IPOR, Induk Pengembangan Pendidikan Olahraga. Jadi basic pendidikan olahraga dikembangkan di masa Orde Baru pada saat itu di SD IPOR untuk Kecamatan Subang ya. SD IPOR, SDN 3 Subang. Induk Pengembangan Pendidikan Olahraga, IPOR, double P ya, teman-teman. Nah, sedangkan di arah berikutnya adalah SMP Subang, SMP Negeri Subang, teman-teman.
Saya juga bersekolah di alumni dari SD N3 dan SMP Subang. Kalau sekarang mungkin SMP 1 ya, karena sudah ada SMP baru yang berada di wilayah lain Kecamatan Subang. Nah, ini akses menuju ke Kampung Sukasari. Nanti coba kita lihat juga ke arah selatan. Nah, ini SMP Negeri Subang, teman-teman. Sudah ada dari tahun mungkin 60-an ya, 60-an akhir. Saya masuk ke SMP Negeri Subang ini tahun 83, 84. Jadi sudah generasi old, teman-teman. Nah, ini kondisi jalan rayanya, teman-teman. Ada Twin Tower, Telkomsel di ujung, sementara di arah depannya adalah Ooredoo ya, Indosat. Merupakan fasilitas penting untuk koneksi internet di Kecamatan Subang. Karena sepertinya belum ada tower baru yang mengarah di sebelah timurnya, kecuali di Desa Subang. Nah, ini ada alat berat. Saya belum mencari tahu mau diapakan lagi, teman-teman ya, lapangan bolanya. Ini akses di sebelah barat yang menuju ke sekolah MTS dan Tugu MBKD dibangun pada masa Orde Baru juga, teman-teman. Merupakan tugu peringatan perjuangan rakyat Jawa Barat dalam mempertahankan kemerdekaan, teman-teman ya, pada masa hijrah dari Yogyakarta kembali ke Jawa Barat, Tentara Siliwangi ya, teman-teman. Nah, ada gambarnya, teman-teman. Jadi Subang ini berada di celah antara perbukitan. Di sebelah selatan ada perbukitan, kemudian di sebelah utara juga ada perbukitan yang membujur dari timur ke barat, dari barat ke timur ya, teman-teman. Jadi membentang dari sekitar Kecamatan Cilebak, teman-teman, profil perbukitannya. Kecamatan Cilebak berada di sebelah timur dari Kecamatan Subang yang menjadi bagian dari kecamatan di Kabupaten Kuningan. Namun di sebelah selatan dari Kecamatan Subang adalah sudah masuk ke kawasan Ciamis, Kabupaten Ciamis ya, teman-teman. Jadi Subang merupakan kecamatan di Kabupaten Kuningan yang berada di selatan dan timur, jadi lebih ke tenggara ya, teman-teman. Sementara di sebelah baratnya, nah ini sebelah barat ada Kecamatan Selajambe. Coba kita ekspos ke bagian lainnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang saya ceritakan tadi. Jadi karena lapangan Subang ini di sekitarnya adalah pesawahan, jadi kandungan air yang berada di dalam di sekitar lapangan adalah tinggi ya, kandungan air, sumber-sumber airnya. Jadi permasalahan drainase adalah menjadi permasalahan krusial. Makanya sepertinya ini drainase lama coba direvitalisasi di tengah-tengah lapangan, membelah dari bagian selatan dan bagian utara. Ada lagi drainase yang membelah. Namun permasalahannya menjadi permukaan selalu tidak rata dan terjadi genangan di beberapa titik, terutama pada musim penghujan ya. Semasa kecil saya dulu di Desa Subang ini, sempat demam bola itu luar biasa ya semasa saya SD. Jadi lapangan bolanya ini penuh dengan kesebelasan kecil dalam waktu bersamaan main di sore hari, teman-teman. Jadi ada kesebelasan yang menggunakan gawang besar. Nah, ini utara, lalu ini selatan. Namun di kiri kanan dan di tengah dipenuhi dengan kesebelasan kecil-kecil yang berupa anak-anak ya, dengan gawang-gawang pakai sendal dan segala hal. Jadi praktis kita bermain dengan banyak kesebelasan di dalam satu lapangan. Seru sekali, teman-teman. Pengalaman masa kecil saya di sekitar permainan bola di masa SD ya, teman-teman. Saya sering menjadi kiper. Pengalaman yang luar biasa di masa kecil. Nah, ini sawah bungkok juga, teman-teman, yang masih tersisa. Sedangkan yang sebagian sudah dipakai untuk sekolah MTS, yang merupakan relokasi dari sekolah di pusat kota yang berdekatan dengan TPU
eh, Ngohol ya teman-teman, TPU Ngohol. Nah, di kejauhan adalah Pasiran Manggu. Lalu di sebelah kiri adalah Gunung Nguyung, semacam bukit yang menjulang. Dulu masa kecil termasuk tidak banyak pohonnya, jadi terlihat bentuk gunungnya ya teman-teman. Sekarang sudah cukup rimbun. Pada masa itu memang di masa Orde Baru banyak sekali program untuk penghijauan teman-teman. Dan sekarang seperti halnya teman-teman lihat, sudah sangat hijau ya teman-teman. Jadi bibit-bibit yang disebar pada masa Orde Baru, ada sengon, ada hal lainnya, sekarang sudah bisa dinikmati dan sudah bisa dipanen. Jadi jarang sekali sekarang terlihat gunung yang gundul teman-teman, tapi sudah dipenuhi dengan pohon-pohon yang produktif, salah satunya adalah kayu. Di kejauhan ada terminal dan pasar Subang yang berwarna hijau teman-teman. Itu juga relokasi dari terminal Subang dan pasar Subang yang berada di pusat kota yang berdekatan dengan kantor kepala desa. Jadi sudah tidak memungkinkan untuk diletakkan di pusat kota, sehingga direlokasi ke Bengkok, sawah Bengkok juga ya teman-teman. Jadi sawah Bengkoknya banyak terpakai. Ada untuk SMA negeri, nanti kita lihat SMA negeri. Ada juga untuk MTS ini teman-teman. Jadi di sekeliling dari lapangan Subang juga bengkok, yang seperti dilihat di depan saya ada KUA, dulunya juga bengkok dari jadi sawah milik desa ya, yang dipergunakan untuk waktu itu menggaji pamong desa ya, untuk diolah oleh aparat desa. Sekarang mungkin sudah tidak banyak lagi bengkok yang dalam bentuk sawah. Masih banyak kabut teman-teman kalau pagi hari ya. Ini karena agak sudah mulai musim kemarau, jadi tidak terlalu banyak kabutnya. Inilah suasana lapangan desa Subang teman-teman. Jadi merupakan masa kecil saya pada saat tahun berapa ya? Nanti ketahuan umurnya lah. Namun tidak banyak berubah sebenarnya teman-teman. Hanya penambahan bangunan-bangunan baru di sekitar kawasan ini, yang dulunya hanya beberapa titik aja, yaitu SDN 3 Subang dan SMP, dan beberapa rumah yang berada di jalan utama. Nah, ini sisi lain di bagian utara teman-teman, yang berdekatan dengan Markas Besar Komando Jawa MBKD, Desember 1948. Nah teman-teman, ini di sekitar utara saya bertemu dengan kakak kelas saya waktu kecil, Mang Rashid, mau melihat ke lapaknya di Cibekong ya. Jadi ada kebunnya, kemudian ditanami dengan kapol, ada albi, jadi tanaman yang produktif di sekitar desa Subang. Itu tanaman kapol teman-teman. Kalau tidak salah kisaran harga jual kapol kering yang sudah dijemur sekitar 50 sampai 55 ribu rupiah. Sudah cukup bagus teman-teman. Jadi ada produk unggulan yang dijual, yang diproduksi di desa Subang, yaitu pertama kayu-kayuan, albisia, dan kapol teman-teman. Jadi kapol itu sejenis rempah ya teman-teman. Jadi masa-masa kolonial dulu kita diketahui ada lada, ada yang sejenis rempah-rempah lainnya dari timur ya, dari Ternate, dari Kepulauan Maluku. Nah di Subang juga dari masa lalu sudah ada kapol teman-teman. Dulu juga ada cengkeh, namun cengkeh sempat booming di tahun 80-90, namun akhirnya mungkin harga jatuh dan tidak lagi ditanam gitu ya. Yang ada tertanam pun dibiarkan begitu ya, terbengkalai. Yang sekarang yang lagi yang lagi pasarnya lagi bagus adalah tanaman kapol. Jadi sejenis rempah-rempahan lah, tanaman rempah ya teman-teman, bukan tanaman keras ya. Ada juga lada yang sedang in juga di desa dan kecamatan Subang. Pohon lada, pohon bukan lada teman-teman, yang berada di Bogor teman-teman. Saya lupa namanya. Jadi ada dua tanaman produktif yang berada di desa Subang, kecamatan Subang saat ini, gitu, yang layak jual dan bisa menghasilkan uang. Ada penampungnya teman-teman, baik di tingkat lokal maupun di luar desa. Nah pagi ini sudah pukul 7 tepat teman-teman.
suasana di sekitar Desa Subang, di perbukitan maupun di sekitar lapangan bola masih dipenuhi dengan kabut, teman-teman. Alami ya teman-teman. Kalau di Subang disebutnya ibun. Jadi ibun itu air yang menempel di permukaan daun gitu ya, atau berupa kabut ya, yang berada di bagian yang rendah ya, atmosfer bagian yang di atas permukaan tanah, yang berupa awan terdiri kandungan air ya teman-teman. Di perbukitan lebih tebal lagi ya teman-teman kondisi ibun atau kabut. Nah, lapangan bolanya biasanya pada momen lebaran adalah dipergunakan untuk zaman dulu ya, untuk kompetisi atau semacam turnamen ya, bukan kompetisi, turnamen lebih tepatnya, turnamen antar Giri Taruna teman-teman. Giri Taruna itu adalah semacam wadah silaturahim antara warga lokal yang berdomisili di Desa Subang dengan warga Subang yang berada di perantauan. Ada Giri Taruna cabang Bandung, Giri Taruna cabang Jakarta, Cirebon, Palembang, Semarang, Surabaya. Jadi zaman dulu di tahun 80-an, 90-an, kurang lebih 80-an lah kalau di masa emasnya. Waktu kami masih kecil, masih SD kalau tidak salah ya. Jadi ada kegiatan yang tahunan yang berada di Desa Subang menjelang, setelah hari ke-1, hari kedua Ramadan, hari Lebaran maksud saya, yaitu pertandingan voli, pertandingan bulu tangkis, dan bola. Bahkan di akhir dari turnamen tersebut ada semacam panggung seni yang berada di sekitar panggung seni Pasar Subang. Disitulah wadah warga Subang, baik yang berada di perantauan maupun yang berada di domisili di sekitar Subang, untuk menjalin silaturahim. Seru sekali teman-teman. Jadi lapangan ini dulu selalu dipakai untuk lebaran, dalam artian untuk turnamen ya, antar Giri Taruna cabang yang berada di sini dan di luar Desa Subang. Sayangnya mungkin keseruan masa kecil, gemar bola ya, dimana gadget waktu itu belum ada. Jadi aktivitas outdoor anak-anak kecil adalah di lapangan bola dan berlanjut pada saat Lebaran. Jadi biasanya suasananya seru di lapangan ini. Sayang sekarang cukup sunyi. Tidak terlihat anak-anak berkegiatan di lapangan bola lagi. Mudah-mudahan ke depan seiring perbaikan dari infrastruktur, anak-anak kecil lagi bersemangat bermain bola di lapangan bola. Nah, saya jelaskan ya teman-teman. Di depan saya ada perbukitan juga yang memanjang dari barat ke timur, timur ke barat. Adalah Pasiran Wuni teman-teman. Lalu di hadapan saya yang persis kamera adalah yang agak terlihat menggunung juga, itu adalah Bukit Simpur ya teman-teman. Pasiran Simpur. Di Subang disebutnya bukan bukit tapi lebih pasiran ya. Di sini Pasiran Wuni ini yang ini. Ada wuni itu pohon lokal ya yang bisa dimakan. Bentuknya kecil-kecil, semacam bulatan-bulatan kecil ya. Warnanya bisa merah kalau lagi sudah tingkat matang gitu ya. Dirujak biasanya, di loloco kalau di Subang itu namanya, ditumbuk ya. Ditumbuk di wadah kayu, dihancurkan gitu ya, diberi garam dan cabai. Wah, seru sekali makan loloco wuni. Itu Pasiran Simpur yang berada di tengah ini adalah tempat memasang ini kolecer teman-teman. Jadi semacam baling-baling bambu yang berada di puncak bukit tersebut pada saat musim kemarau teman-teman, musim angin ya. Jadi ada dua bukit yang utama yang berada di sekitar Subang yang dijadikan situs memasang kolecer, baling-baling bambu yang batang tiangnya juga dari bambu besar. Lalu baling-balingnya berasal dari bambu yang sudah ditiruskan teman-teman, dan ada ekornya berupa daun kelapa, batang kelapa ya teman-teman. Maksudnya daun yang ada lidinya itu teman-teman, sebagai pengimbang untuk berputarnya arah, menyesuaikan dengan putaran arah angin ya teman-teman, semacam sayapnya untuk
mengatur putaran dari kolecer sesuai dengan arah angin. Nah, di sini di atas ini ada juga pasiran Manggu teman-teman yang menjadi situs kolecer, memasang kolecer. Saya waktu kecil sempat naik ke atas. Pada saat Ramadan itu menjadi momen untuk berkumpul karena waktu itu seringnya Ramadan adalah di musim kemarau. Jadi musim angin, kita naik ke gunung untuk ngabuburit dari mulai siang sampai sore. Tapi kadang karena masa kecil sering malah bocor di bocor puasanya di atas bukit karena ada tempat-tempat yang asik untuk di semacam kubangan teman-teman, kubangan air yang kita bisa mandi di sana, terutama di Pasiran Manggu teman-teman. Jadi ada gambaran ya teman-teman, ini kondisi sebelah barat dari pusat kota Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Nah ini teman-teman, MBKD, Tugu MBKD, Markas Besar Komando Jawa. Momennya adalah Desember 1948, tanggalnya adalah 19 Desember. Jadi dulu di masa Orde Baru sering dijadikan tempat perlintasan untuk semacam napak tilas ya teman-teman. Jadi menggunakan mobil tua di masa kemerdekaan. Nah ini adalah semacam museum kecilnya teman-teman, berada di sekitar Tugu MBKD, diresmikan oleh Bapak Umar Wirahadikusuma, dulu mantan Wapres ya teman-teman di masa Orde Baru, dan beliau waktu itu mungkin pada tahun perjuangan sempat ikut dalam peristiwa hijrah tersebut ya teman-teman. Di sekitarnya adalah sekolah MTS Negeri Subang. Di sebelah kiri pesantren Al Istiqomah teman-teman. Jadi bertepatan dengan 19 Desember 1992 diresmikan Monumen MBKD Perang Rakyat Semesta 19 Desember 48. Nah, waktu peresmian 19 Desember 1992 diresmikan oleh Bapak Umar Wirahadikusuma, mantan Wapres RI di masa Orde Baru, teman-teman. Beliau mendarat di lapangan ini menggunakan helikopter, teman-teman. Jadi sebelum waktu itu tidak ada bangunan yang berada di sebelah barat ini, teman-teman. Belum ada MTS. Jadi alhasil pesawat helikopter turun dari arah sebelah barat teman-teman, lalu posisinya di tengah mendarat ya, jadi cukup baik untuk momentum pendaratan karena belum banyak bangunan rumah yang berada di sebelah barat. Adapun di sebelah timur sepertinya ada sebagian kecil yang sudah eksis waktu itu ya teman-teman.